Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara wujuha ahli ilmi wad din wa ja'ala makanatahum 'aliyatan bainal alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi qahirin, amma ba'd. Kajian malam ini kita mulai dari pemahaman tentang ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kenapa kok diberi koin an-nahdiyah? Karena semua golongan pasti mengaku ahli sunnah. Maka kita fokus pada ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ahli sunnah wal jamaah menurut Nahdlatul Ulama. Jadi awal adanya istilah ahli sunnah atau wal jamaah itu berasal dari hadis Nabi. Yang Nabi mengatakan bahwa umat-umat sebelum kita dari golongan ahli kitab itu terpecah menjadi 72 golongan, dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan itu nanti masuk neraka, yang satu golongan itu selamat dan masuk surga. Nabi mengatakan satu golongan itu dalam satu hadis, satu golongan itu adalah al-jamaah, yaitu orang banyak yang berkumpul dalam satu kelompok. Yang mengatakan al-jamaah itu diriwayatkan Abi Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Tetapi kalau dalam hadis riwayatnya Tirmidzi, Nabi mengatakan yaitu golongan yang aku dan sahabatku itu menetapi dan melaksanakan ajaran-ajaran tersebut. Jadi ada dua versi. Yang satu mengatakan golongan yang selamat itu adalah golongannya orang banyak. Yang satu mengatakan golongan yang melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Nah, karena Nabi mengatakan satu golongan, maka otomatis semua orang Islam pasti mengaku sebagai golongan yang selamat. Semuanya pasti akan mengaku sebagai golongan yang selamat. Karena apa? Karena tidak mungkin ya. Tidak mungkin orang mengaku oke lah saya yang 72 golongan yang masuk neraka, kan tidak mungkin ya. Semuanya pasti akan mengaku sebagai golongan yang masuk surga. Nah, kemudian dari situ kemudian kita mengambil pertanyaan, lah sebenarnya siapa golongan yang selamat itu? Kita ambil beberapa pemahaman ya. Yang pertama kita ambil pemahaman dari dawuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Huniyah. Dalam kitab Huniyah, Nabi Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan yang dinamakan ahli sunnah yaitu orang-orang yang melaksanakan apa yang disunahkan oleh Nabi. Nah, kemudian jamaah itu adalah orang-orang yang melakukan sesuatu yang disepakati oleh sahabat. Sesuatu yang disepakati oleh sahabat yang terjadi pada zaman Khulafair Rasyidin. Jadi yang disepakati di zaman Khulafair Rasyidin yang 4 itu dinamakan al-jamaah. Jadi segolongan ulama yang kemudian atau orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang sudah disepakati oleh para sahabat di zaman periode Khulafair Rasyidin. Itu kemudian akhirnya mengerucut bahwa yang dinamakan ahli sunnah wal jamaah itu adalah sekelompok orang yang berusaha melaksanakan apa yang sudah menjadi ketetapan Nabi dan juga menjadi kesepakatan para sahabat. Nah, itu kesimpulannya. Nah, kembali pada permasalahan yang seperti itu, otomatis semuanya akan sama juga nih. Semuanya pasti mengakui bahwa saya ini mengikuti Nabi, saya ini mengikuti sahabat. Nah, terus bagaimana cara kita membedakan? Nah, kemudian yang bisa kita lakukan adalah mengetahui ciri-ciri dari ahli sunnah. Saya ambil dari beberapa pendapat, diantaranya yang tercantum di dalam kitab yang memiliki Al-Farqu Bainal Firaq, Imam Abdul Qahir Ibnu Thahir Al-Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq mengatakan begini:
Al-Jamaah adalah golongan muslim yang selalu menjaga kekompakan, kerukunan, dan tidak terpecah belah dengan saling mengkafirkan walaupun berbeda pendapat. Itu Abdul Qahir Ibnu Thahir Al-Baghdad dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq itu mengatakan bahwa ciri khas dari ahlu sunnah atau wal jamaah itu adalah segolongan orang Islam yang selalu menjaga persatuan, kerukunan, dengan tidak terpecah belah dengan saling mengkafirkan walaupun berbeda pendapat. Jadi walaupun berbeda pendapat mereka tidak sampai saling mengkafirkan. Jadi motivasi mereka adalah menjaga kekompakan, kerukunan. Menjaga kekompakan, kerukunan, dan kemudian walau berbeda pendapat tidak sampai mengatakan kamu berbeda dengan saya. Jadi perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar. Kalau dalam bahasa sekarang dinamakan kelompok moderat ya. Kalau kita PKPNU, kita pasti walaupun kalau ya PKPNU ya, kita pasti tahu di sana diterangkan ada moderat. Nah, kelompok moderat itu siapa? Yang selalu berada di tengah, menjaga kekompakan, menjaga persatuan, saling menghargai satu sama lain, tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah menyalahkan. Itu kan salah satu ciri-ciri kelompok moderat. Tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim kiri. Ekstrim kanan nanti akan berlebih-lebihan di dalam memegang ajaran agama Islam sehingga nanti cenderung mengkafirkan orang yang lain. Kalau ekstrim kiri nanti terlalu bebas sehingga dia melampaui batas. Nah, yang moderat yang berada di tengah-tengah, dia tetap punya aturan tetapi memahami apa yang dilakukan oleh orang lain dengan motivasi untuk menjaga persatuan. Nah, saking beriku kemudian timbul pertanyaan, dari mana Syekh Abdul Qahir Ibnu Thahir Al-Baghdadi kok mengambil kesimpulan seperti itu? Karena dalam ayat Al-Quran Ali Imran 103 itu kan mengatakan bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali-tali Allah dan jangan sampai kamu terpecah belah. Nah, berpegang teguh dan tidak terpecah belah inilah yang menjadi dasar pemahaman Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi, sehingga beliau mengatakan ciri khas dari ahli sunnah wal jamaah itu adalah kelompok yang moderat, yang selalu menjaga kekompakan, kerukunan, tidak terpecah belah dan tidak mudah untuk mengkafirkan golongan-golongan yang lain. Ampun, sampai di sini dulu kita bisa memahami nggih bahwa istilah ahli sunnah wal jamaah itu awalnya ini berasal dari hadis Nabi sendiri. Nabi mengatakan ma'ana ali washabi, dalam riwayat lain al-jamaah, sehingga kemudian oleh para ulama niku dibuat sebuah istilah bahwa firqah an-najiyah itu adalah firqah yang ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang menarik adalah kata-kata al-jamaah. Kalau ahli sunnah kita sudah bisa maklumi nggih, karena sumber hukum Islam itu Al-Quran dan Al-Hadis, otomatis orang yang menetapi hadis itu pasti selamat. Nah, sekarang dengan al-jamaah bagaimana? Ini kalau memiliki analisa yang menarik ya, mengutip dari kata-katanya Gus Baha. Ketika Gus Baha ditanya, Gus kenapa kamu pilih NU? Beliau hanya mengatakan karena NU adalah golongan sawatil aqdam atau golongan mayoritas. Saya memilih NU karena NU adalah golongan mayoritas sebagaimana yang tercantum dalam hadis. Al-jamaah itu artinya mayoritas. Beliau mengatakan seandainya mayoritas itu bukan NU, saya pun tidak masuk NU. Ini kan menarik. Sederhana nggih. Ulasan atau kata-kata Gus Baha ini sederhana tetapi sangat mendasar. Ini menjadi pegangan bagi kita. Pegangan kanggone di wong awam nggih. Apa yang diucapkan Gus Baha itu menjadi pegangan bagi kita orang awam. Ketika Gus Baha mengatakan saya milih NU karena NU adalah mayoritas sebagaimana yang tercantum di dalam hadis Nabi. Al-jamaah itu artinya mayoritas. Kan sederhana. Karena nih bisa menjadi acuan kita sebagai orang awam. Rasa juru-juru mikir, pokoknya di mana di situ ada firqah mayoritas, berarti kita masuk ke sana. Nah, sekarang kita mencoba memahami, kenapa kok Gus Baha sampai berkata seperti itu? Apakah itu fanatisme buta atau tidak? Karena Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya, dari riwayat Anas bin Malik, Nabi mengatakan inna ummati la tastami'u ala dhalalah. Umatku tidak mungkin berkumpul dalam satu kesalahan.
Niku Nabi fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil aqdam. Lah ketika terjadi perpecahan di antara umatku, maka kembalilah kamu. Tetaplah sawadil aqdam. Niku Ibnu Majah Tobaroni dan menurut Imam Suyuti niki hadisnya sahih. Artinya hadis yang bisa dijadikan pegangan hukum. Nabi mengatakan ketika terjadi perpecahan di antara umatmu, pilihlah sawadil aqdam atau mayoritas. Jadi kata-kata sawadil aqdam mayoritas ini adalah aplikasi atau pengejawantahan dari al-jamaah. Al-jamaah diartikan sebagai sawadil aqdam kalau kita komparasikan. Sehingga Gus Bahar dengan tegas mengatakan saya milih NU karena NU ini mayoritas sebagaimana yang tercantum dalam hadis. Kenapa kok begitu? Karena Nabi telah menegaskan tidak mungkin umatku berserikat di dalam kesalahan. Ketika terjadi beberapa orang berkumpul menjadi satu, niki sudah ciri khasnya orang Islam, satu melakukan kesalahan yang lain pasti mengingatkan. Niki pun fitrah wong Islam. Fitrahnya orang Islam seperti itu. Tidak mungkin orang Islam 10 orang kok kabeh berserikat dalam kesalahan, tidak mungkin. Pasti ada satu atau dua yang mengingatkan. Niku wis fitrah. Wis gawane wong Islam ngoten niku. Nah, otomatis semakin besar kelompok maka akan semakin sulit untuk berserikat di dalam kesalahan.